Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, pada hari ini kondisinya mendung dan sudah ada rintik-rintik air hujan. Saya berada di posisi di perbatasan antara Tol Cinere Jagorawi seksi 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2. Seperti yang terlihat pada video hari ini, kita melihat ada pekerjaan untuk perlakuan tanah ya. Jadi di sini sudah mulai ada perlakuan tanah di area perbatasan antara Tol Cijago 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2. Seperti yang terlihat pada video bahwa banyak sekali alat berat di sini. Ada dozer, ada vibro roller, ada juga ekskavator ya. Jadi ya mudah-mudahan aja nih masih sempat untuk pengambilan video dulu sebelum turun hujan ya. Jadi di sini kalau kita lihat di perbatasan antara Cijago 3 dengan Tol Serpong Cinere seksi 2 masih ada satu rumah yang belum dibayarkan. Artinya terakhir memang saya tanyakan masih di Elman ya, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan saat ini masih belum dibongkar ya. Nah, ini adalah perbatasan antara Tol Serpong Cinere seksi 2 dengan Cijago 3. Nah, masih banyak yang bertanya kepada saya terutama di video dan di kolom komentar, Bang, apakah di Tol Serpong Cinere ini sudah selesai atau belum selesai? Jadi sebenarnya yang kita lihat saat ini nih, jalan tol yang sudah selesai ini adalah merupakan bagian dari proyek Tol Serpong Cinere seksi 2 yang telah selesai. Jadi yang saat ini dikerjakan itu bukan bagian dari proyek Tol Serpong Cinere ya, tapi itu adalah merupakan bagian dari proyek Tol Cijago 3. Nah, jadi saya juga tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada Sobat Krogo semua bahwa memang itu bukan proyek Tol Serpong Cinere, tapi melainkan proyeknya Tol Cijago 3. Sekarang kita coba lihat ya. Bentar ya, kita akan coba putar. Kita akan berputar. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari video bahwa saat ini sudah mulai banyak sekali ya untuk perlakuan terhadap tanah ya, perlakuan terhadap tanah. Dan di depan sana itu ada pekerjaan untuk pengecoran ya. Nah, di sini nih perbatasan ini. Nanti kita akan melihat sampai ke pengecoran, namun pelan-pelan dulu ya, karena ini masih di area Tol Cijago 3 yang saat ini terus dilakukan proses pekerjaan tanah. Nah, ini dozer masih mengambil bagian-bagian tanah yang mungkin basah. Dan sedangkan di bagian vibro roller ya, di bagian vibro roller ini kita melihat adalah untuk pekerjaan pemadatan tanah ya. Jadi ada vibro roller pemadatan tanah, dan ini adalah, nah ini untuk pekerjaannya saya tadi baru diingatkan juga. Jadi saya baru ngobrol, ternyata kalau pekerjaannya ini disebut dengan backfill ya, yaitulah ya, antara backfill ataupun backfill. Dan untuk materialnya ya disebut dengan material granular. Jadi memang yang dipadatkan di sana itu atau yang diisinya itu adalah merupakan dari material granular ya. Seperti yang kita lihat saat ini di layar atau di video. Ada ekskavator, ada juga vibro roller. Nah, sedangkan untuk di area seputar ini, seputar bagian kolom atau bagian pilar kolom, kita lihat ya. Di sini ada bagian pilar kolom yang sedang dilakukan proses pengecoran untuk ke tahap ketiga ya. Kalau saya tanyakan, ini adalah merupakan bagian dari tahap 3 untuk bagian pilar kolom. Nah, ini mantap banget nih. Kalau kita lihat ya. Ini adalah bagian pilar kolom. Yang sedang dilakukan pengecoran adalah pilar 1 dan pilar 3. Ya. Jadi ya, di sini kan ada 4 pilar ya. Kita lihat sendiri ada pilar kolomnya ada 4 dalam satu kolom. Jadi yang dilakukan pengecorannya oleh truk konkrit pump ya. Di sini ada truk konkrit pump, kita lihat tuh ya. Di bawah sini adalah truk konkrit pump. Ini yang kita lihat kemarin juga melakukan pekerjaan untuk pengecoran di jembatan penyeberangan orang atau JPO Gang Rait. Nah, di sini juga sedang melakukan proses pengecoran. Ini kolom 1 dan kolom 3. Gitu, oke. Kita lihat juga di sini ada crane yang membantu untuk mengangkat material-material ya. Ada cetakan-cetakan untuk pengecorannya ya. Sekarang kita coba berputar. Oke. Nah, ini adalah bagian dari abutmennya ya. Abutmennya sih udah siap nih. Kalau misalkan nanti kolomnya sudah selesai,
maka nanti abutmen sudah siap untuk pemasangan girder ya, pemasangan girder. Nah, sedangkan tadi kita lihat di situ ada ekskavator yang masih pekerjaan untuk bagian backfill ya, dengan material granular. Oke, nah kita lihat dari sini nih, tuh ya. Jadi sudah mulai perlakuan tanahnya itu udah mulai kelihatan banget. Area-area yang waktu saat sebelum video ini, di area yang sama itu masih ada area-area bekas saluran air dulunya ya, saluran air perumahan dulu. Kalau sekarang ini udah nggak kelihatan, udah nggak ada. Nih kalau saya coba zoom ya, nah ini nih ada dozer, kita lihat ya. Ini di jalurnya dozer dulunya kalau tidak salah nih ada saluran air dulunya ya. Tapi sekarang sudah rata nih, sudah mulai ada perlakuan terhadap tanah. Jadi udah cakep nih ya. Jadi terus dikerjakan. Nah, sekarang kita akan coba pantau juga ya area yang paling ditunggu, bahwa kemarin juga kita sudah bahas kalau kondisinya ternyata di gerbang tol Limo itu bisa dikatakan kayaknya udah mulai stagnan ya, udah mulai stuck ya. Jadi area galiannya juga udah nggak seperti awal-awal gitu yang bisa kita lihat sangat masif. Nah, ini karena ini nih. Ini area seberangnya yang nantinya akan juga dipasangkan untuk satu pilar kolom lagi dan juga satu abutmen lagi di seberangnya. Ini masih ada yang bisa dikatakan sebagai wilayah sengketa yang saya dengar kemarin juga sudah ada datang jurusita dari pengadilan, namun tampaknya masih ada warga tidak mengharapkan adanya mungkin kehadiran dari jurusita tersebut ya. Jadi masih berharap bahwa hak dari mereka bisa dibayarkan segera, kayak gitu ya. Nah, tapi seperti apa nanti coba akan kita pantau terus saja ya, karena memang nggak cuma area ini aja, tapi seperti saya katakan bahwa di area Swadaya Buntu, lalu di seberangnya ya menuju ke Jalan Swadaya, terus menuju ke dekat Jalan Istiqomah, itu masih ada beberapa bidang lahan ya yang belum selesai untuk pembebasan lahan. Dan kalau kemarin ada yang banyak sekali ya menuliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar itu menuliskan itu bahwa kondisinya apakah memungkinkan, mohon maaf ini karena memang saya dekat dari Bandara Udara Pondok Cabe, saya harus tetap berhati-hati karena di atas ada helikopter juga ini ya, terdengar suaranya harusnya ya, ada suara helikopter. Nah, kemarin banyak masukan untuk pekerjaan di sini, apakah memungkinkan jika pekerjaannya dilanjutkan ke main road lebih dahulu gitu ya. Nah, justru itu ya, karena bagaimana nih kalau posisi main roadnya, ternyata memang kalau kita bisa lihat dari, kalau kurang tinggi saya tinggi lagi nih ya. Tadi kan ada helikopter ya, sekarang udah nggak ada helikopternya, saya tinggi lagi. Nah, kalau kita coba posisikan saat ini, nah tuh sudah jauh lebih tinggi ya, sudah jauh lebih tinggi nih. Nah, kita bisa melihat jalur main roadnya, itu masih jalur main roadnya tuh masih ada beberapa lahan yang memang belum dibayarkan gitu. Jadi bukannya pertanyaannya adalah mungkin lebih kepada bisa nggak bikin jalan main road di atas tanah yang belum dibebaskan lahannya, gitu kan pertanyaannya ya. Jadi kalau ditanyakan harusnya mungkin prioritasnya main road dulu, nah maka dibalik gitu ya. Dan kalau main road, bicara main road juga perlu diingat ya, perlu diingat bagian main road. Kita bicara main road maka kita bicara jembatan Sungai Pesanggerahan. Saya kembali lagi ke bagian jembatan Sungai Pesanggerahan. Oke. Sekarang kita kembali ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Persis saya berada di bawah Sungai Pesanggerahan ataupun Kali Pesanggerahan. Nah, main road ya, main road itu akan melintas di jalur ini yang kita lihat ya. Jadi melintas di atas kali Sungai Pesanggerahan ini atau Kali Pesanggerahan ya. Jembatan Kali Pesanggerahan atau jembatan Sungai Pesanggerahan maksud saya, maaf ya. Nah, jadi di sini. Nah, kalau di seberangnya bagian abutmen dan pilar yang sudah selesai, tapi di seberangnya belum bisa bekerja untuk pembangunan jembatan, padahal dikatakan juga oleh TLKJ selaku BUJT juga pernah menyampaikan bahwa pekerjaan terberat itu justru di jembatan ini, konstruksinya jembatan gitu ya. Mungkin kalau bagian-bagian perlakuan terhadap pekerjaan-pekerjaan tanah dan seterusnya katanya itu bisa cepat kalau memang status pembebasan lahannya juga lebih cepat. Namun
untuk jembatan ini katanya waktu itu disampaikan jika pengeborannya belum, segala macamnya belum gitu, maka bisa dihitungnya belum bisa dihitung 5 bulan berikutnya gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan lah ya. Ternyata ya di sini main road itu juga masih menjadi pertanyaan karena di titik ini belum bisa melanjutkan bagian konstruksi jembatan sungai Pesanggerahan ya. Nah, jadi PR-nya bukan hanya sekedar gerbang tol Limo ya. Nah, kalau kita bicara gerbang tol Limo itu kita bicara mengenai akses dan juga nasib warga yang karena seperti yang sudah saya tanyakan di beberapa wilayah itu ternyata dijanjikan akan didatangi untuk appraisal atau pengukuran, tapi ternyata belum ada yang datang. Nah, saya nggak tahu seperti apa, nanti mungkin juga akan saya dalami kembali. Saya akan datang lagi apakah memang sudah ada informasi berikutnya ya. Karena kita juga menjelang hari kemerdekaan, apakah memang nanti ke depan warga Limo ini akan merayakan hari kemerdekaan di tempat yang mungkin lebih layak ya. Karena kalau sobat keluarga semua bisa main, silakan main dan mampir ke wilayah sini, mungkin apakah bisa dinyatakan sebagai masih layak untuk tinggal di area yang seperti ini ya, di tengah-tengah galian yang terdalam. Kalau misalkan sedang panas-panasnya, maka debunya itu luar biasa sekali ya. Jadi belum lagi ada hal-hal lain yang mungkin kemarin sudah disampaikan atau diutarakan oleh warga ya. Jadi bisa dengarkan langsung. Maka kita tunggu saja bagaimana nasib dari gerbang tol Limo dan juga main road tol Cijago 3 untuk ruas Krukut Cinere. Jadi ini adalah ruas Krukut Cinere ya. Nah, ini ruas Krukut Cinere. Baik, itu aja mungkin informasinya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi terakhir ini saya melihat bahwa, saya balik lagi dulu. Di sini yang baru ya, yang baru dikerjakan, tapi kayaknya udah nggak ada lagi alat beratnya tuh ya. Jadi sudah selesai dan mungkin masih menunggu lagi area-area yang mungkin kalau sudah dinyatakan sebagai area yang sudah bebas lahan ya. Ya. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres tol Jor 2 lainnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.